Halo pasangers, suara kami malam ini akan elegan karena berbeda dari hari biasanya. Pertama kalinya kita syuting malam-malam. Halo semuanya. Untuk menghormati para tetangga yang di kanan kiri, kami ngomongnya akan ala penyiar radio. Asik. Episode 7 kita ngobrol tentang peran suami istri. Kali ini kami akan berperan sebagai akademisi, bukan praktisi. Iya, karena episode 7 ini adalah bagian dari kelas pranika yang sebenarnya sifatnya masih baru pengajaran ke kita berdua. Belum, ya itu tadi, kita belum bisa praktekin secara keseluruhan. Terus nggak bakal banyak hal-hal yang bisa kita bagi sebagai testimoni gimana cara kita mempraktekkannya karena kita belum nyampe di level itu. Sekali lagi kami tidak akan menjadi praktisi. Kali ini kami akan menjadi akademisi. Berharap kalian mengapresiasi. Asik. Peran suami istri. Suami dan istri tidak hanya beda secara fisik, tapi juga dalam hal peran, agar dapat saling melengkapi satu sama lain. Yes. Jadi kita kan kayak kemarin-kemarin udah belajar tuh ada banyak hal yang berbeda dari pria dan wanita. Even gaya komunikasi dari episode sebelumnya, jangan lupa didengerin, jangan lupa ditonton. Itu kita ngomongin betapa berbedanya pria dan wanita gitu. Nah dalam hal ini suami dan istri juga kayak gitu. Ada banyak perbedaan, gak cuma fisik, gak cuma cara berkomunikasi, tapi ternyata peran juga. Tujuannya apa? Udah jelas, supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya kan? Oke. Sebenarnya setiap kelas yang kami ikuti itu, kita punya catatan. Jadi harapannya sih kalau memang benar-benar lagi serius buat ngikutin ini, sebaiknya teman-teman pasangan sekalian kan juga sediain catatan khususnya soal obrolan kita kali ini, karena kita kan belum benar-benar bisa praktekin. Jadi baiknya kita bisa memposisikan diri untuk mengerti. Sebelum kita membahas satu persatu apa yang jadi peran dan tanggung jawab suami dan istri, yang menjadi dasar kita untuk memulai ini semua, sudut pandangnya adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seperti yang kemarin sudah kita bahas dalam segitiga sama sisi. Istri tunduk pada suami sebagaimana kita tunduk pada Tuhan. Dan suami mengasihi istri sebagaimana Tuhan mengasihi manusia sebagai jemaatnya gitu. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal peran dan tanggung jawab suami. Sambil kalian juga catat apa yang menurut kalian peran dan tanggung jawab suami. Ini menurut kita yang sudah kita catat. Nanti kita akan buat kesimpulan di bagian akhir. Yang pertama, suami menurut saya memberi nafkah, melindungi, memberi rasa aman ke keluarga, mengambil keputusan, membantu istri atau handyman, terus mendidik anak, memberikan disiplin, pemimpin rohani, imam dalam keluarga, menentukan visi keluarga, menentukan kebijakan keluarga, terus menciptakan keluarga yang bahagia, mengasihi istri, mengajar istri. Kalau menurut aku, peran sama tanggung jawab istri itu sebagai penolong. Jadi ngingetin, membalut luka, lebih tipenya yang kayak gitu. Terus menghormati suami. Terus melindungi. Tapi ini lebih ke bukan melindungi secara fisik, tapi lebih melindungi secara rohani. Terus merawat rumah tangga, mengelola keuangan, mendidik atau merawat anak, membimbing secara rohani. Dalam hal ini contohnya kayak berdoa buat keluarga, buat suami, buat anak gitu. Menjadi teman diskusi suami, mendukung suami dalam visi keluarga. Oke. Sebaiknya kalau kalian membuat ini, kalau ada memang orang yang bisa diajak teman diskusi, didiskusikan juga, biar punya dua sudut pandang kayak gitu. Dalam hal ini mungkin saran kita untuk yang masih perencanaan menuju pernikahan, sebaiknya ngobrol sama orang-orang yang sudah menikah.
Jadi yang cowok-cowok bisa ngobrol sama bapak-bapak, sama om, sama bapak, sama ya kayak gitu. Yang cewek-cewek juga kayak gitu, bisa ngobrol sama ibu-ibu muda yang sudah menikah, atau pembimbing rohani, atau yang kayak gitu, yang wanita. Kenapa kayak gitu? Ya supaya dapat gambaran. Kan ada banyak yang kayak kita obrolin kemarin lah, menikah itu bukan cuma tentang yang kelihatan di depan atau perubahan status saja. Kita udah bahas yang kemarin itu hak untuk melepaskan diri dari keluarga kita. Hak itu selalu nggak pernah lepas dari yang namanya kewajiban atau tanggung jawab gitu. Nah, dalam hal ini kita bakal ngomongin yang berat banget gitu, yaitu peran sama tanggung jawab kita sebagai suami dan sebagai istri gitu. Jadi akan lebih banyak referensi, ya menurut aku jauh lebih baik. Ya. Selanjutnya setelah kita sudah diskusikan apa yang tadi menjadi peran dan tanggung jawab itu, kita melihat akhirnya ambil 6 kesimpulan masing-masing peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Kita langsung sandingkan ya, baca satu di situ juga baca satu. Pertama, peran dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin rohani atau imam dalam keluarga. Kalau peran dan tanggung jawab istri itu sebagai penolong. Oke, di catatanku penolong itu ada 2 hal, soal berdoa dan juga mendukung. Selanjutnya, suami sebagai kepala keluarga pegang otoritas dan menentukan visi. Kalau istri itu ya tunduk, taat pada Tuhan, takut pada Tuhan gitu. Jadi suami itu kan sebagai kepala. Tadi dibilang bahwa istri itu harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Jadi peran dan tanggung jawab seorang istri dalam hal ini adalah ya tunduk sama otoritasnya Tuhan, ya dalam hal ini juga melalui suami. Oke. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab suami memberikan perlindungan dan rasa aman dalam keluarga. Jadi bukan cuma terbatas pada istri, sama anak juga, dan setiap orang yang terlibat dalam keluarga. Jadi sebagai suami harus bisa memberikan rasa aman dan perlindungan. Kalau peran dan tanggung jawab istri yang selanjutnya itu mengatur keluarga. Jadi ya menciptakan home gitu. Karena kehangatan sebuah rumah ya diciptakannya harusnya oleh seorang istri. Terus mengatur keuangan contohnya gitu. Itu mengatur detail-detail lah di dalam keluarga. Jadi aku ngebayangin ya kayak suami itu kayak kubu pertahanan, benteng pertahanan gitu. Ya istri yang memastikan bahwa benteng itu kuat. Itu kan ada pasukan-pasukannya tuh. Ya yang ngasih makannya, yang jahitin bajunya, yang gitu, yang kayak gitu, yang ngerawat gitu. Aku sih bayanginnya gitu. Buat teman-teman yang ingat di obrolan kita episode kemarin, pria itu cenderung butuh rasa nyaman, wanita butuh rasa aman. Dan ini membuktikan bahwa harusnya give and give gitu, saling memberi. Pria memberikan rasa aman, itulah kenapa wanita membutuhkan rasa aman. Wanita memberikan rasa nyaman, itulah kenapa pria membutuhkan rasa nyaman. Bisa cakep-cakep. Oke. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab pria sebagai suami adalah mencari nafkah. Kalau sebagai istri itu tampil cantik secara jasmani dan rohani. Ya bukan berarti istri nggak bisa punya penghasilan sendiri, enggak. Dan bukan berarti juga suaminya harus out-outan, nggak usah dirawat gitu. Ya enggak juga gitu, harus tampil ganteng juga. Cuman yang di highlightnya adalah kalau kayak siapa sih yang punya tanggung jawab dan memastikan bahwa ini ada fungsi ini dalam rumah tangga, ya untuk mencari nafkah itu suami, untuk tampil cantik secara jasmani dan rohani itu istri kayak gitu. Ngomong-ngomong soal mencari nafkah, perlu dikoreksi sih menurutku. Nafkah itu bukan sesuatu yang dicari sih. Nafkah itu bukan sesuatu yang hilang. Sehingga harus dicari ya. Iya. Boleh dibenerin. Boleh.
boleh. Nafkah itu sesuatu yang didapatkan sih. Memberi nafkah kepada keluarga harus. Memberi nafkah. Dan soal cantik tadi belum ditambahkan bahwa cantik itu harus cantik secara jasmani, Rohani. karakter, rohani juga, dan Tadi aku ngomong berlaku juga ke pria gitu. Oh iya, Bukan cuma jasmani dan rohani. Ada 3 sisi yang harus dilihat, secara fisik, karakter, dan juga spiritualnya. Ya. Yang kelima, mendidik anak. Jadi kayak jadi kepala sekolahnya lah gitu. Iya, siap benar. Yang ngasih tahu apa aja sih aturan dalam keluarga gitu buat anak ya. Sedangkan kalau istri itu ya mendidik anak juga, tapi lebih mensosialisasikan. Iya, kalau kita kemarin kayak diumpamakannya kayak kalau suami itu kepala sekolah, ya istri itu gurunya gitu. Ya kadang-kadang kepala sekolahnya disuruh turun juga jadi guru sih kalau misalnya lagi kekurangan guru. Ya nih. Iya. Selanjutnya yang terakhir, peran dan tanggung jawab suami mengasihi. Ada pengorbanan di dalamnya terhadap keluarga, terhadap istri, anak. Sedangkan istri? Kalau istri itu tunduk dan menghormati. Kalau dari sini aku highlightnya kayak kalau di komik, bukan di komik, di cerita-cerita princess gitu. Pangeran itu digambarkan sebagai ksatria gitu. Ksatria itu kan selalu perang kerjanya ya. Kayak mengalahkan sesuatu kayak gitu. Aku kayak kebayang aja, oh iya sih. That's why mereka itu tipenya kayak disuruhnya mengasihi, berkorban kayak gitu. Maksudnya aku pikir seorang pria itu Tuhan ciptain punya daya juangnya kayak gitu. Jadi emang dari sonohnya diciptakan sebagai pejuang gitu. That's why mereka harus punya alasan mereka berjuang untuk apa sih gitu. Dari situ titik itu mereka baru akan ngerti kayak pengorbanan seperti apa yang harus dibuat kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan apa arti dari mengasihi dan menghormati yang dari tadi kita sebut gitu. Sebagai suami, kita mengasihi dan menghormati istri. Dan istri harus tunduk kepada suami, itu definisinya seperti apa sih detailnya? Terus tadi juga suami disebutkan sebagai kepala dan istri sebagai penolong. Jadi kita definisikan pelan-pelan, kita obrolin pelan-pelan. Dari apa yang sudah kami ngobrolin, mengasihi dan menghormati istri itu maksudnya satu, meluangkan waktu bersama. Itu penting. Jangan bilang sayang tapi tugas-tugas keluar kota terus pulang cuma sebentar. Ya, memberi nafkah kepada keluarga tapi ada bagian yang hilang gitu. Iya. Manusia nggak lengkap kalau cuma ada kepalanya doang. Gitu. Perlu hati, tangan, harus lengkap semuanya. Kalau aku sih mikirnya ya, kata-kata yang kayak meluangkan waktu bersama kayak gitu ya, itu lebih ke kayak gini, yang paling berharga dari kita semua yang nggak bisa diambil, maksudnya yang nggak bisa diulang, yang nggak bisa waktu. Waktu. Banyak orang mikir bahwa yang paling berharga itu adalah uang, harta, tahta, semualah yang lainnya gitu. Padahal itu sesuatu yang bisa datang dan pergi gitu. Justru yang nggak bisa datang dan pergi, yang you only have this moment, itu waktu gitu. Sekarang tuh lagi banyak ini harta, tahta, wanita kan, tapi banyak diganti jadi nama cewek. Harta, tahta, Raisa. Harta, tahta, Isyana. Harta, tahta, Danila. Banyak gitu. Selanjutnya, mengasihi dan menghormati istri adalah melindungi dan memberi rasa aman. Berkorban dalam hal waktu. Kalau buatnya berkorban dalam hal waktu dan kesenangan. Jadi kesannya kayak main game terbatasi kayak. Waktu aku install apa kemarin? Apa? Aplikasi bola. Terus dia bilang, ingat loh, masih banyak yang perlu dikerjain. Oke, siap. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan istri, baik secara fisik,
mental dan juga rohani. Yang kelima, menghargai dan menerima apa adanya. Misalnya secara fisik, pendapat, cara pikir, kebiasaan, itu perlu diterima apa adanya. Dan yang terakhir, mengasihi dan menghormati istri itu harus memberkati, baik itu dalam ucapan, pemikiran, perbuatan, lewat doa. Gitu. Selanjutnya untuk istri itu tunduk kepada suami. Itu tunduk kepada suami itu meaning harus punya sikap berterima kasih. Aku tadi bilang mau tunduk kepada suami itu, nunduk artinya harus punya kepala. Kalau aku punya kepala nggak bisa nunduk. Enggak, hati-hati. Kalau kepala punya kepala ini sandingan kamu ditanduk kamu, bukan nunduk. Ya, siap. Satu harus punya rasa berterima kasih, sikap berterima kasih, rasa bersyukur menurut aku. Nggak cuman suami atau nggak cuman pria menurut aku yang haus akan tahta harta wanita gitu. Tapi kalau wanita menurut aku, kita bukan haus, kita nggak pernah puas. Kayak nggak pernah puas, kayak agak susah ya. Kayak ada yang lebih terus kayak gitu. Nah, menurut aku ya harus mengembangkan sikap berterima kasih atau yang mudah bersyukur untuk semuanya, untuk kondisi ini gitu. Siap. Maaf. Terus Tunduk kepada suami itu juga berarti ya sikap tidak memberontak. Ya, yang tadi dibilang punya kepala tapi nggak nanduk gitu. Nggak memberontak. Itu tanduk. Kepala nggak nanduk. Oh, enggak ya. Oke sih. Kalau ibu nanduk, berarti ibu punya tanduk. Aduh. Nggak nanduk, jadi nggak memberontak tipenya. Karena yang aku ingat kemarin sih dibilangnya karena bahaya. Maksudnya istri itu kan, nih anggaplah kalian itu benteng pertahanannya, punya prajurit-prajuritnya. Nah, paling gampang melemahkannya dengan cara ya nggak dikasih makan yang benar atau dikasih racun malah, misalnya kayak gitu kan bahaya gitu. Nah, menurut aku walaupun kelihatannya iya aja di depan, tapi kalau misalnya hati dan kepalaku nggak sesuai sama apa yang kelihatan di depan, aku sebenarnya nggak suka, aku sebenarnya nggak setuju akan hal itu, aku sebenarnya memberontak dalam hati dan kepala aku, itu akan bahaya gitu. Karena ya secara fisik nggak kelihatan sih bahwa kita memberontak gitu, tapi menurut aku nggak ada apapun yang kita kerjakan itu yang nggak ada spiritnya gitu. Kayak gitu. Terus tunduk pada suami itu artinya percaya sama otoritasnya suami gitu. Nggak tahu sih, mungkin karena kita disebutnya penolong kali ya. Kadang-kadang aku secara pribadi ya, aku nggak tahu yang lain-lainnya gitu. Tapi kayak testimoni aku secara pribadi, aku kadang berasa bahwa ibaratnya satu album nih, ada title track, ada side track. Jadi kayak ada makanan utama, ada makanan sampingan doang gitu. Ada nggak apa-apa gitu. Makanan pemanis doang ibaratnya kayak gitu. Sometimes ada berasa kayak gitu. Maksudnya bahkan di momen-momen sekarang menuju pernikahan ya, aku justru makin berasa banget. Ada lah momen-momen yang berasa kayak lo, gimana kalau nanti ketika aku menjadi suami dan istri atau masuk ke dalam pernikahan, aku kehilangan aku. Meaning kehilangan aku sebagai wanita. Kayak gitu. Padahal harusnya ya nggak apa-apa gitu. Ini komitmen yang aku pilih dan aku nggak bakal kehilangan diriku. Aku hanya transform to be something new gitu. Jadi kayak percaya sama otoritas suami itu kenapa disebutnya kita tuh kudu tunduk. Itu kalau misalnya kalian wanita-wanita udah lagi mau persiapan menuju pernikahan kayak aku, pasti berasa sulitnya tunduk. Terus tunduk itu juga meaning taat atau menghargai keputusan dengan tidak bersungut-sungut gitu. Jadi kayak nggak cuman bilang iya sama apa yang diputuskan sama suami, tapi juga mendukung sepenuh hati. Jadi nggak di belakang ngedumel gitu.
aduh tahu gitu kan harusnya gitu di belakang tapi gitu. Itu bahaya banget. Terus tunduk itu memberi rasa nyaman. Lagi-lagi ya, kita aman dan nyaman. Memberi rasa nyaman. Jadi ketika pasangan melakukan atau mengambil keputusan yang salah, kita nggak kayak bikin dia makin terjerembab, udah dia jatuh terjerembab pula kayak gitu. Dengan ya jangan disalah-salahin gitu. Tetap mendukung gitu. Maksudnya kalau aku ingetnya kemarin itu jangan sampai keluar kata-kata tuh kan apa aku bilang, makanya dengerin gitu, yang kayak gitu kan. Gimana pun suami itu adalah penentu visi, penentu keputusan gitu ke depannya. Apalagi ketika dia sudah memutuskan tali dari keluarga. Tali ini maksudnya otoritas keluarga ya, dan mengambil tanggung jawab di pundaknya kayak gitu. Itulah menurut aku sama-sama sulit sebenarnya. Suami harus berjuang keras untuk mengerti kita tuh ibaratnya di kapal menuju kemana sih dan ngapain ke sana, gimana caranya ke sana gitu kan. Dan kamu harus ngasih instruksi as a husband to your wife how to get there, why we are gonna go there gitu, kayak gitu. Dan kayak gitu sulit juga menurut aku sebagai seorang istri untuk kayak mempercayai bahwa ini nggak bakal salah jalan, kita menuju ke arah yang tepat kayak gitu. Itu sulit. That's why menurut aku sebenarnya in the end what we could do adalah berserah menurut aku sama Tuhan. Kamu berserah sama Tuhan untuk bimbingan Tuhan menjalani kehidupan bahtera rumah tangga ini. Aku berserah sama Tuhan supaya aku ngerti gimana cara terbaik untuk mendukung ini terjadi gitu. That's why dimintanya istri tunduk kepada suami, suami kasihi istri, karena itu bahan baku kita. Baiklah, dari sisi istri saya cukup menjadi pendengar. Selanjutnya soal kepala. Kepala itu menjadi pemimpin, yaitu menentukan visi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya sudah berkeluarga, semua keputusan harusnya diambil oleh suami. Salah dan benar, mari kita jalani bersama. Sama, keputusan memang diputuskan oleh suami, tapi berdiskusi dengan istri. Ya, itu poin penting. Bukan berarti suami jadi otoriter. Iya. Tetap harus diskusi. Selanjutnya, visioner. Menentukan 5 tahun lagi keluarga kita mau ngapain, 10 tahun lagi mau kayak gimana. Selanjutnya, jadi pusat kendali. Meski istri dan anggota keluarga ada peran, kendali tetap ada pada suami. Dalam setiap kendali itu perlu tetap diobrolin dengan istri juga. Setiap ada informasi diobrolin juga kepada istri, bukan cuma sekedar suka-sukanya tuh nentuin setir mau kanan kiri. Iya, itu ibaratnya kayak gini menurut aku. Ya, suami itu kayak pemimpin perusahaan. Ada detail kesepakatan misalnya dalam sebuah map. Suami itu tinggal tanda tangan doang. Istri itu memastikan isi map itu berjalan sampai ke bawah dan kejadian. Jadi that's why menurut aku kayak riskan banget kalau misalnya suaminya berasa bahwa ya gue kan kepala, ya biarin gue menentukan dong kayak gitu. Ya karena you couldn't do anything tanpa istri yang mensosialisasikan, menjadikan, mewujudkan kayak gitu. Kalau kita ibaratkan langsung suami sebagai kepala, ya istri leher gitu. Dan kepala nggak akan pernah bisa nyambung sama badan kalau nggak ada leher. Iya. Terus kalau menjadi penolong, yang di highlight sih kemarin itu bedain sama penasihat. Jadi ya tetap gitu. Kalau penolong itu artinya nggak yang membatasi atau melimitasi geraknya seorang kepala gitu. Jadi kayak ya ketika tenggelam aja baru ditolong. Jangan apa-apa cepet gitu untuk menolong. Kind of kayak menolong, tapi sebenarnya mengambil alih. Harusnya setiap orang tetap diberikan kesempatan untuk berproses dengan peran dan tanggung jawabnya. Ya walaupun kadang gemes gitu ya, kayak kok nggak bisa si doi lihat keputusan depan mata udah kelihatan akibatnya apa ya gitu. Kadang-kadang ada momen-momen kayak gitu. Itulah kenapa ya dibilangnya
jangan jadi ibu peri gitu, karena nanti Maksudnya sebagai istri. jangan ibu peri. Iya. Oke. Selanjutnya itu memberi dukungan. Jadi menjadi penolong itu ya memberi dukungan gitu. Memberi dukungannya yang tadi kayak aku bilang, diingetin ke kita sih sebagai pasangan-pasangan yang baru akan menikah, supaya memberi dukungan itu nggak secara mulut doang gitu, tapi benar-benar secara mental dan spirit we support our husband gitu. Itu menurut aku salah satu proses yang lagi aku jalani juga sekarang. Sulit buat aku untuk mendukung kamu dan keputusanmu secara sepenuhnya kayak gitu. Kadang-kadang cuma bisa bilang iya semangat ya kayak gitu. Sulit masih untuk kayak sepenuh hati percaya dan mendukung, dan secara spirit juga kayak gitu masih sulit. Karena aku berasanya kayak gini, at some point aku berasa bahwa kita lagi dalam satu perahu menuju ke tempat tertentu, tapi at another point aku masih berasa bahwa kamu di perahu kamu, aku di perahu aku gitu. Jadi kayak ada batasan yang aku belum bisa langgar kayak gitu. Masih berasa kayak gitu. Kayak aku belum menjadi istrimu kayak gitu. Jadi ada batasan yang masih belum bisa dilanggar gitu berasanya. Ada part-part yang aku berasa kayak belum fully bisa intervensi di dalamnya kayak gitu. Masih kayak gitu sih. Jadi karena kayak gitu aku kadang-kadang berasa oke, aku bilang semangat aja ya, tapi in my heart gitu aku belum bisa sepenuhnya gitu menyemangati sebenarnya gitu. Ada masih momen-momen kayak gitu. Terus definisi penolong, menjadi penolong itu seorang istri ya harus menguatkan ketika kalah berperang. Diingetinnya sih kayak gitu, ketika kalah berperang. Aku inget banget kayak di kelas tuh dikasih tahu kalau suami itu dia keluar dari rumah, terus ada banyak yang dia lakukan di luar rumah kan. Itu adalah medan peperangan ya, pertempurannya gitu. Ketika dia kembali ke rumah, dia itu seperti ya kesatria, kesatria yang habis perang gitu. Jadi perlu dibalut lukanya, perlu dibersihin lukanya, terus perlu dikasih makan yang hangat. Ibaratnya kayak gitu, kayak prajurit baru habis perang gitu. That's why diingetinnya gitu supaya ya jangan apa-apa kayak pas dia udah balik ya dibikin capek lagi sama semua keluhannya istri misalnya kayak gitu. Boleh itu entar, tapi gitu. Aku pas denger itu oh my god, sulit sekali. Padahal kayak kan aku ketika nanti sebagai istri ada di dalam rumah, but it doesn't mean itu nggak berarti bahwa aku nggak punya my own struggle gitu, kayak prosesku sendiri di dalam rumah gitu, pas banyak gitu kan, kayak gitu, kayak pengen ngadu sebenarnya, pengen berkeluh kesah gitu, tapi kan kayak ibaratnya aku membayangkannya kala itu, oh iya kalau aku jadi istri, aku ada di rumah terus suamiku baru pulang, dia kayak lagi luka-luka gitu, kayak bajunya udah compang-camping ibaratnya, udah luka-luka, aku kayak gitu, aduh masa sih aku harus ngomong lagi gitu yang menyakiti dia atau melukai dia gitulah, kayak gitu. Kayak aku mikir oh ya oke, berarti aku harus menjadi istri yang kayak ketika dia pulang tuh kayak ready, rumahnya ready to welcome him gitu, kayak gitu. Iya, istrinya juga ready to welcome him. Perdana cantik. Itu doang yang di highlight ya, dasar. Iya dong, datang sambut dengan hangat. Iya. Enggak dong, gini, mandi dulu kamu. Iya sih, masa-masa corona belum bisa peluk dan cium pasti. Iya. Mandi dulu gitu. Sudah mandi dulu barulah dipeluk. Nah, gimana setelah yang capek ya? Nih, makan dulu. Ya Allah. Ya. Ya kayak gitu. Terus yang jadi penolong yang terakhir itu poinnya selalu ada di sekitar suami. Jadi nggak berjauhan. Orang yang akan tahu, yang kayak tadi apa kemarin, kapan lah gitu kamu ngomongin kalau aku jadi aware kamu butuh minum, kamu butuh handphonemu atau kamu butuh apa, karena aku deket sama kamu. Karena aku di sekitar kamu, ketika aku ngeh kamu lagi butuh apa, aku cepet ngambilin. Kayak gitu. Menurut aku kayak gitu ilustrasi yang bisa menggambarkan tentang ya gitu, harus ada, selalu ada di sekitar suami. Karena ketika kita ada di sekitar dia, kita akan aware
sama kebutuhannya, dan kita akan sigap jadi cepet gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu, kayak gitu sih. Ribet gengs pokoknya menjadi suami dan istri ini. It's not nggak pekerjaan ting Aladin gitu. Dalam semalam kita transform to be a good husband and wife, itu nggak kayak gitu. Itu diusahakan, dipelajari, dimengerti, diobrolin gitu, again and again. God. Buat teman-teman yang dengerin ini, setelah tadi kalian sudah catat kan tadi kita lebih banyak ngomongin soal teori kan, boleh apa catatan kalian didiskusikan berdua sama pasangan sekali lagi, atau yang masih sendiri boleh langsung diskusikan sama orang tua atau siapapun yang bisa kalian percaya gitu. Yes. Kita pun dari tadi ngobrol ini masih sebatas sejauh ini ya, tetap masih sebatas teori. Nggak tahu nanti kalau kita punya kesempatan ngobrol lebih banyak lagi sama pasangan-pasangan yang baru yang sudah menikah lebih lama, ini akan lebih nyata rasanya ketika mereka bisa ngasih contoh apa yang mereka alami. Benar. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, kita mau ngomong dulu dari sudut pandang kita juga, apa yang menjadi syarat mutlak yang dimiliki oleh suami supaya bisa melakukan peran dan tanggung jawabnya, yaitu untuk menghormati dan mengasihi istri. Yang kita catat kemarin itu, 1, sebagai suami harus takut akan Allah, takut akan Tuhan gitu, jadikan Tuhan sebagai teladan. Yang kedua, menganggap istri adalah bagian dari diri sendiri gitu, menyakiti istri, menyakiti diri sendiri, menghormati istri, menghormati diri sendiri. Tapi menurut aku itu literally. Iya. Ketika menyakiti pasanganmu itu sebenarnya secara nggak langsung kamu lagi bakar perahu sendiri gitu. Itu bahayanya menurut aku. Kayak itu yang banyak nggak disadari. Maksudnya ketika kita membangun hubungan menuju pernikahan, which is kita nyebutnya pacaran kayak gitu, pasti kayak gitu juga gitu. Kadang-kadang kita berasa bahwa kita harus menyembunyikan, pria harus menyembunyikan sesuatu lah dari pasangannya, atau harus kayak gitu. Lalu bahaya. Dia adalah penolong ya. Bahaya justru. Dan selanjutnya, istri adalah teman pewaris kasih karunia Allah gitu. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada keluarga. Istri adalah teman pewaris yang jadi teman kita untuk mendapatkan berkat itu yang diberikan oleh Allah sama manusia gitu. Yes. Maksudnya adalah lebih ke rencana Tuhan tuh turun dalam keluarga lewat pasangan istri dan suami, lewat ayah dan ibu dalam sebuah keluarga gitu. Itu dari si suami. Kalau dari istri, yang harus dimiliki sama istri supaya bisa menjadi penolong dan punya sikap yang tunduk sama suami itu, syaratnya yang pertama harus setia. Itu nggak bisa dinego lagi. Menurut aku setia ini juga berarti keep your mind and your heart focus, kayak gitu. Jadi setia itu nggak bercabang hati dan nggak bercabang kepalanya. Fokus menurut aku kayak gitu. Itu nggak selalu berarti tentang orang ketiga dan lain sebagainya. Nggak selalu berarti itu. Terus syarat lainnya selalu berada di sekitarnya atau tidak berjauhan. Yang tadi lah aku udah jelasin juga kenapa, why-nya gitu. Terus harus punya inner beauty, jadi punya hati yang lemah lembut, punya hati yang tentram gitu. Jadi kayak tidak menuntut, kayak berani melepaskan hak, terus tahu bahwa rasa amannya nggak cuma didapat di dalam suaminya gitu. Sumber dari rasa amannya tidak didapat dari suaminya, tapi dari Tuhan sendiri, kayak gitu. Selanjutnya, ini sudah sempat tadi kita singgung sedikit soal tadi suami sebagai kepala dan istri sebagai leher. Maksudnya adalah secara gambaran fisik, suami sebagai kepala yang memimpin, menentukan visi, sedangkan istri sebagai leher yang menopang, menyokong. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kita pengen
pengen kasih ilustrasi lah secara fisik biar semakin ada gambaran. Nah tadi kan masih sebenarnya terbatas ke teori, tapi biar lebih nyata kelihatannya. Kalau kita ngomongin gambaran fisik, kekuatan dan kelemahan indera fisik lelaki maupun perempuan itu sebenarnya berbeda dan tapi saling melengkapi. Nah, ya. Kita bahas satu-satu. Kekuatan lelaki itu kalau ke indera lebih ke mulut dan perkataan. Mulut atau perkataannya, iya benar-benar. Oke. Kalau dari sisi fisik secara keseluruhan, ototnya otot kasar. Ya, betul-betul. Ya, itu kekuatannya kita ngangkat Untuk barang. Iya benar. Untuk kekuatan lelaki justru kita itu menjadi kelemahan di perempuan. Di perempuan itu kita lemahnya di telinga atau pendengaran. Terus kita fisiknya lemah. Jadi otot kasarnya secara fisik lemah gitu. Kalau ngomongin otot kasar, yang lebih kuat pasti pria gitu. Harus ngangkat-ngangkat, harus ini itu, pokoknya yang berkaitan sama otot gitu mereka. Nah, tapi kekuatan lelaki tadi disandingkan dengan kelemahan wanita tadi gitu. Jadi saling melengkapi. Jadi menurut aku yang perlu di-highlight itu kayak gini. Pria atau laki-laki harus tahu bahwa kelebihan mereka adalah perkataan atau mulut. Dan kelemahan seorang wanita itu di telinga atau pendengarannya. Jadi pria jangan sampai mengabuse atau menyalahgunakan perkataan, janji, kemampuan untuk mengolah kata-kata untuk kena ke wanitanya gitu. Karena kita lemah basically di telinga atau pendengaran. Iya, sekaligus itulah kelebihan kalian mengingat hal kecil dari pendengaran kalian. Iya. Kelemahan laki-laki itu di mata. Ya, begitulah kita para pria ya. Tidak perlu disebutkan lah, apalagi buat yang sering nonton streaming. Secara fisik kelemahannya di otot halus. Benar. Coba spesifik dari sisi kekuatan kalian kan di otot halus nih. Otot halus itu maksudnya yang kayak gimana? Semua yang detail, merajut, menjahit, yang kecil-kecil, semua yang perintilan-perintilan. Meskipun sebenarnya ada aja pria yang mahir di Iya, situ. Gitu. mahir di situ. Kayak jago masak, jago Iya, jahit gitu kan. Kayak sama kok. Kayak kita sekarang lagi masa-masa persiapan buat baju dan segala macam, yang jahit jas Iya, cowok gitu. Iya. Tapi normally gitu kan, yang lebih strong physically itu pasti pria. Kita lemah. Kalau wanita biasa lebih strong di ya otot halus, sesuatu yang detail gitu. Teliti. Tadi kelemahan lelaki tadi di mata dan itu di indera, terus fisik di otot halus. Kalau kelebihan perempuan di wanita perasaannya. Kalau secara fisik ya di tubuhnya atau penampilan. That's why aku bilang tadi, apa yang jadi kekuatan pria jangan sampai disalahgunakan untuk meng-attack atau menyerang kelemahannya wanita. Kalau misalnya kelemahan laki-laki kita tahu di mata atau penglihatannya, ya wanita karena kelebihannya di situ ya jangan menyerang di situ gitu. Kayak gitu. Kalau kelebihannya ya cewek lebih peka gitu. Terus emang diciptakannya secara detail untuk kayak gitu penampilannya, tubuhnya dalam hal ini gitu. Secara fisik. Lanjut. Suami dan istri pada dasarnya diciptakan oleh Allah bukan untuk saling bersaing, saling menjatuhkan, tapi untuk saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Betul. Ada hal yang tidak dapat diraih oleh laki-laki atau perempuan kecuali bila hanya bersama dengan pasangannya. Iya. Itulah kenapa menurut aku kayak ada peran suami dan istri. Kayak ada hal-hal yang nggak bisa kita capai kalau ya sendiri-sendiri gitu. Ini hanya bisa dicapai ketika bersama. Kayak gitu. Pria dan wanita bukan sekedar diciptakan untuk mengisi peran sebagai manusia, tapi Tuhan punya tujuan gitu, menciptakan pria dan wanita supaya mereka pada akhirnya menjadi seorang suami dan istri, menjadi ayah dan ibu, agar mereka mampu memenuhi tujuan yang Tuhan udah sediakan gitu. Nah, lewat proses itu Tuhan memampukan kita sebagai pria dan wanita untuk menjadi suami dan istri supaya menjadi pribadi yang sesuai sama rencana Tuhan, rencananya Allah sama kita di dunia gitu. Dan seringkali
kita melupakan itu gitu. Jadi kayak ya yang senangnya jadi apapun lah, yang punya passion apa, hobi apa, cita-cita apa, seringkali ya bahkan kita pun pernah mengalami jadi tenggelam di dalamnya, nggak menyadari bahwa sebenarnya itu cuma alat, cuma kendaraan yang Tuhan pakai untuk proses kita sampai ke tujuan yang Tuhan kasih gitu. Iya, kadang-kadang kita lupa bahwa menjadi suami dan menjadi istri atau membangun keluarga itu adalah rencana Tuhan sendiri, bukan rencana kita gitu. Jadi cara untuk mencapainya, dengan siapa kita mencapai hal itu gitu, harus ya bareng-bareng sama Tuhan juga gitu. Bukan dengan pemikiran dan pertimbangan kita doang. Ya, ya kita bisa ngelihat lah kejadian di lingkungan kita sampai saat ini, ada yang tenggelam dalam pekerjaan, dalam hobinya gitu. Dan bahkan di masa-masa pandemi kita pun mengalami itu gitu, karena kesulitan dari sisi finansial. Terkadang perlu diingatkan kembali, oh kok jadi fokus di kerja, jadi fokus nyari duitnya, kok fokus di bergumulnya, berpikir keras gimana untuk membuat penghasilan stabil gitu. Padahal ya itu tetap penting, bukan maksudnya jadi ditinggalkan, tapi lebih pentingnya adalah Tuhan tuh maunya manusia gitu. Allah menciptakan manusia tuh bukan cuma untuk mencari duit gitu. Memang Adam dan Hawa pada akhirnya punya tugas dan tanggung jawab itu dari awal dan diturunkan sampai ke kita. Tapi bukan hanya sebatas di situ. Tuhan punya tujuan lebih besar buat manusia lewat suami dan istri. Yes, kalau Tuhan sendiri yang punya rencana, ya Dia juga harusnya yang akan jadi sumber hikmat kita untuk mengerti bagaimana memenuhi rencana tersebut. Oke. Nah, di pernikahan tuh seringkali kalau di obrolan kita sehari-hari, kita adalah obrolan-obrolan kecil atau diskusi-diskusi kecil, entah sesama cowok, sesama cewek, yang melihat apa sih kira-kira yang paling sulit. Ada yang misalnya nggak suka anak-anak, yang paling relate kalau kalian ngikutin channel Raditya Dika, dari awal tuh dia bilang paling nggak bisa tuh sama anak-anak gitu. Dan dia bilang, ya nanti urusan istri lah gitu. Sampai akhirnya kemarin dia ditanyain lagi, dia bilang, iya aku tetap nggak suka sama anak-anak. Anak orang, tapi anakku aku jadi suka. Dan itu buat dia susah gitu. Nah, buat teman-teman, kalau kalian punya kesulitan, apa sih menurut kalian peran dan tanggung jawab yang sulit buat kalian jadi hambatan buat pernikahan nanti, boleh di komen. Terus gimana menurut kalian cara mengatasinya? Potensi-potensi aja kemungkinan cara mengatasinya, dan diskusikan dengan orang yang kalian percayai, biar kalau kita sudah tahu apa kesulitannya, ya biar nggak tenggelam di situ gitu, biar coba mengatasi. Silakan Ibu, ada yang mau tambahkan? Udah kayak gitu aja, paling ya kita diskusiin aja apa yang jadi kesusahan atau kesulitan yang kita ngeh dari peran dan tanggung jawab seorang istri. Ini kan aku baru akan menjadi seorang istri, kayak apa sih kesulitannya. Kalau aku terus terang saja, jadi tampil cantik senantiasa, itu salah satu kesulitan buat aku. Ya, silakan Ibu, saya tidak mau banyak ngomong biar kesadaran sendiri. Ini teman-teman kita yang dengerin pasti langsung ngeh nih. Iya, maksudnya ya tampil cantik. Ini kan tadi dibilangnya secara jasmani, secara karakter, secara rohani gitu. Memastikan bahwa ketiganya seimbang, tetap cantik, itu buat aku agak lumayan PR gitu. Kenapa? Sharing lah. Especially lah untuk yang jasmani kayak gitu. Jadi kayak aku selalu berpendapat bahwa apapun yang aku pakai, apapun yang aku tampilkan, aku make sure kalau aku pengen jadi aku gitu. Aku nyaman dengan itu, kayak gitu kan. Tapi kayak mengetahui bahwa itu sesuatu yang diharuskan di dalam keluarga nantinya sebagai seorang istri, itu agak lumayan give me more pressure gitu, memberi aku lebih lah tekanannya gitu. Kayak gitu. Apalagi kayak setelah mempelajari, oh mereka tuh kelebihan dan kekurangan makhluk yang namanya pria itu ini ya gitu, kayak gitu. Jadi ngeh gitu, oh that's why ya kenapa kayak orang bilang kayak istri itu harus cantik kayak gitu. Aku basically ya sebenarnya so-so maksudnya? Biasa aja gitu. Dalam hal penampilan. Kayak gitu. Justru kayak enggak. Dia cantik kok.
Cuma itu catatannya. Cuma untuk membuatnya lebih rapi, Iya. lebih mengkilap gitu. Iya. Butuh cat glossy. Ya, gengs. Lagi diusahakan, gengs. Ya, Gitu. kayak gitulah. Buat kalian yang punya rekomendasi untuk biar lebih kinclong gitu, silakan komen di bawah. Masa saya yang lebih jago sih? Terus Mungkin karena saya penampilan kurang, berusaha memaksimalkan. Ibu penampilan udah oke, biasa aja gitu. gitu ya. Iya. Kayak kamu all out banget. Ya. Aku mah Balik ke santuy. sini lagi, saudara-saudara. Jadi Kalau aku kesulitan lainnya buat aku itu untuk tunduk sama menghormati suami. Aku datang dari latar belakang keluarga di mana figur prianya nggak nampak, ada tapi nggak berperan gitu, nggak fully functioning. Itu apalah bahasa Indonesianya, entah nggak, sepenuhnya berfungsi. iya, Yes. kesalahan teknis. Pokoknya ada kesalahan teknis lah. Jadi aku tumbuh menjadi orang yang mandiri, orang yang memimpin, kayak jadi sulit mendengarkan, sulit tunduk, sulit kayak gitu, lebih kayak gitu. Tapi itu sesuatu yang aku udah tahu dari dulunya. Jadi kelemahan aku. Jadi aku selalu jadiin itu PR gitu. Dimanapun aku berada, aku berusaha untuk, karena waktu itu aku belum punya pasangan, dan sampai saat ini aku sudah punya pasangan tapi belum punya suami. Aku nggak tahu gimana caranya tunduk sepenuhnya sama pemimpin nantinya gitu kan. Jadi yang bisa aku lakuin ya, ketika aku di organisasi, aku belajar gimana caranya tunduk sama pemimpin. Walaupun aku punya pendapat yang menurut aku jauh lebih baik gitu, tapi ya tunduk kayak gitu. Menyampaikan dengan kasih, tapi juga kalau pun tidak diterima sebagai keputusan akhir yang dijalankan, aku mau menjalankan apapun yang diputuskan kayak gitu. Kayak gitu, belajar dari hal-hal yang kayak gitu. Terus belajar untuk tunduk sama otoritasnya orang tua gitu. Saat ini kan yang bisa aku lakukan cuman itu gitu. Jadi aku belajar gitu, kayak mulai dari cara aku mempertimbangkan, mencari pasangan. Gak cuman itu sih, pekerjaan, semua yang aku kerjain basically aku ngobrol gitu. Aku ngobrol sama keluarga. Walaupun sifat dominan, keras kepala, aku tetap keluar gitu. Aku akan menjabarkan 1001 fakta. Menurut aku gini misalnya kayak gitu. Tetap kayak gitu. Tapi in the end of the day, ketika keluarga kayak jangan, atau ketika keluarga bilang coba pertimbangkan, nah aku akan tetap consider itu gitu. Walaupun kayak gitu. Adalah masa-masa kayak gitu. Tapi berusaha banget aku, karena aku tahu, aku udah pernah mendengar bahwa seorang istri itu akan menjadi penolong, dan aku akan sulit banget melakukan itu, aku pikir suatu hari nanti, kalau aku nggak belajar mulai dari sekarang gitu. Jadi aku belajarnya udah dari bertahun-tahun lalu lah. Jadi kalian, buat para single yang mendengarkan ini, kalian tidak terlambat, kalian tepat pada waktunya, belajar dari sekarang. Belum punya pasangan nggak apa-apa, kayak aku tadi, belajar dari sekeliling, belajar dari keluarga. Kalau lu nggak bisa dengerin arahan papa, arahan mamamu sekarang, atau arahan kakakmu sekarang, jangan bermimpi kamu bakal menjadi seorang istri yang akan mendengarkan orang asing yang kamu sebut suami itu. Keras sekali, Bu. Kalau dari aku saat ini, karena di masa pandemi yang paling susah justru yang paling relate yang memberi nafkah, karena secara pekerjaan kena dampak banget, penghasilan langsung nggak stabil selama pandemi. Jadi itu yang masih jadi PR, sisanya mah semua aman-aman aja sih. Ya, itu dulu ya, cukup. Begitu buat teman-teman pasangar sekalian. Kalau kalian dalam episode kali ini ada sesuatu yang perlu diskusikan, boleh silakan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya atau di season selanjutnya. Kita berharap kalau siapapun yang dengerin gitu boleh
aku nggak bilang bahwa kita harus langsung tring berubah dalam waktu semalam gitu. Tapi seenggaknya apapun yang kalian dengerin, ada 1 atau 2 poin yang menurut kalian perlu di-highlight dari sini atau perlu diambil poinnya buat kehidupan kalian. Implementasikan aja pelan-pelan. Karena aku menolak untuk percaya bahwa setiap interaksi kita itu kebetulan. Aku percaya siapapun yang dengerin, kalau entah kenapa video ini disuggest atau kebuka kayak gitu, aku tahu dengan pasti bahwa itu karena suatu tujuan. Jadi aku nggak tahu nanti akan berdampaknya pada kehidupan kalian yang mana, musim yang mana dalam kehidupan kalian. Bisa jadi sebulan ke depan atau setahun ke depan atau 5 tahun ke depan, tapi yang pasti berdampak. Semangat untuk single, untuk couples ataupun ya untuk yang sudah menikah. Kami lagi berjuang. Kalian pun. Ciao. Bye.